Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Alhamdulillah sesudah saya melakukan perjalanan yang panjang, alhamdulillah sudah tiba kembali di Bekasi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lama sudah kita libur dari belajar baca kitab. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab. Sekarang kita bacakan kitab Tafsirul Jalalain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat 42, 43 surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Kita ulang ayat 42 dulu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ini masih tentang Yahudi. Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat buruk Yahudi. Wala talbisul haqqa, janganlah engkau talbisu ay takhlitu. Janganlah engkau mengaduk, mencampur baurkan al-haqqa akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini allazi unzila alaikum. Kebenaran allazi yang diturunkan akan dianya kebenaran kepada kamu. Dengan apa jangan engkau campurkan bil batil dengan kebatilan. Ay allazi taftarunahu. Kebatilan allazi yang engkau ada-adakan akannya kebatilan. Wala taktumul haqqa, dan janganlah engkau menyembunyikan akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini yaitu na'tu Muhammadin, sifatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa antum ta'lamun, padahal bermula kamu itu yang tahu. Annahu haqqun, bahwa sungguhnya na'at, bahwa sungguhnya sifat Muhammad itu benar. Ya, jadi Allah mengingatkan Yahudi-Yahudi yang ada pada masa Nabi. Nah, berlaku sampai sekarang. Yahudi sekarang juga sifatnya seperti ini. Allah menyatakan janganlah kalian mencampur baurkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu suka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran, mereka tahu kebenaran, mereka campur baurkan dengan kebatilan hingga kebenaran itu jadi samar. Janganlah kalian mencampur kebenaran. Kebenaran yang diturunkan kepada kamu dalam Taurat dengan kebatilan-kebatilan yang engkau ada-adakan, yang engkau buat sendiri. Wala taktumul haqqa, janganlah engkau menyembunyikan kebenaran, yaitu sifat Muhammad. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa sifat Muhammad itu benar adanya. Nah, itulah Yahudi. Mereka tahu. Yahudi sekarang di Palestina misalkan, mereka tahu kalau mereka nggak punya hak terhadap tanah Palestina. Tapi mereka tetap kekeh mempertahankan bahwa mereka punya hak. Makanya hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mukhlisin al-madlumin fi Palestina wa fil alam kullih. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menolong saudara-saudara kita kaum muslimin yang ikhlas, yang mereka dizalimi, mereka dibunuh, dibantai di Palestina khususnya dan di seluruh alam umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini masih tentang Yahudi. Wa aqimus shalah, laksanakan oleh kalian akan salat. Wa atuz zakah, berikan oleh kalian akan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Nah, jadi di sini
Ada khilaf di sini para ulama, ada yang menyatakan wa aqimus shalah ini diturunkan kepada kaum muslimin bukan tentang Yahudi, ada juga yang menyatakan ini Allah perintahkan untuk Yahudi. Artinya walaupun salat mereka enggak sah, artinya Allah perintahkan mereka untuk beriman terlebih dahulu dengan Nabi Muhammad, kemudian baru mereka melaksanakan salat, zakat, rukuk bersama orang yang rukuk, salat berjamaah. Jadi warka'u ma'ar raki'in artinya sallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Siapa itu orang yang salat? Muhammad wa ashabihi, Muhammad dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi Muhammadin kita badal kepada musallin, badal ba'at mingkul. Wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqribaihimul muslimin usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun ata'muruna nas. Telah turunlah pada ulama mereka, ini pembahasan selanjutnya, telah turunlah pada membahas berkenaan dengan ulama-ulama mereka Yahudi, tokoh-tokoh mereka, wa kanu yaqulun, dan adalah mereka ulama itu yaqulun, mereka berkata li aqribaihimul muslimin, bagi kerabat-kerabat mereka yang muslim, apa mereka katakan? Usbutu, sabata yasbutu, usbutu ala dini Muhammadin. Tetaplah kalian di atas agama Muhammad, fa innahu haqqun, karena sesungguhnya agama Muhammad itu kebenaran. Apa turun? At-ta'murunan nas. Jadi at-ta'murunan nas ini fa'il nazala. Jadi di sini Syekh Jalal pengen menyatakan bahwa sebab turunnya ayat at-ta'murunan nas yaitu ulama-ulama Yahudi mereka mengatakan kepada saudara mereka yang muslim, hendaklah kalian tetap berada di dalam agama Muhammad karena agama Muhammad itu satu kebenaran. Tapi mereka sendiri tidak mau beriman. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, at-ta'murunan nas. Apakah kalian perintahkan akan manusia bil birri, dengan birri, berbuat baik. Apa berbuat baik yang dimaksud di sini? Antara lain bil imani bi Muhammadin, dengan beriman dengan Muhammad. Fatansawna anfusakum, dan engkau melupakan akan diri kalian. Tatrukunaha, engkau tinggalkan akannya diri. Fala ta'murunaha bihi, maka tidak kalian perintahkan akannya diri, bihi dengannya bir. Allah menyatakan, bagaimana bisa kalian memerintahkan orang lain untuk beriman dan dengan Muhammad? Fatansawna anfusakum, engkau melupakan diri kalian. Apa arti melupakan? Tatrukunaha, engkau tinggalkan akannya diri. Artinya begini, ketika kita lupa terhadap sesuatu, pasti otomatis akan meninggalkannya. Jadi ini lazim malzum. Lazim dari lupa yang meninggalkan. Kalian melupakan akan diri kalian. Maksudnya kalian meninggalkan akannya diri. Fala ta'murunaha, kalian tidak memerintahkan akannya diri kalian bihi dengannya iman. Wa antum tatlunal kitab. Padahal bermula kalian itu tatlunal kitab. Kalian itu membaca akan kitab, yaitu at-Taurat, akan kitab Taurat. Wa fihal wa'idu ala mukhalafatil qawlil amala, dan sabit dalamnya Taurat itu wa'id, ada ancaman ala mukhalafatil qawli, terhadap berbedanya perkataan akan perbuatan. Amala maf'ul mukhalafah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala ta'qiluna su'a fi'likum fatarji'una, apakah kalian tidak paham akan buruknya perbuatan kalian? Mestinya kalau kalian paham, fatarji'un, maka kalian kembali. Fajumlatun nisyan mahalul istifhamil inkari, maka bermula jumlah nisyan itu mahal istifham inkari. Jadi di sini Syekh Jalal menjelaskan bahwa hamzah at-ta'murunan nas itu hamzah istifham. Istifham inkari, yang diingkar yaitu tansauna. Bukan yang diingkar memerintahkan kebaikan. Bagaimana kalian memerintahkan orang lain berbuat baik, beriman terhadap Muhammad? Kalian melupakan diri kalian. Ya, yang diingkari jumlah tansauna. Artinya begini, mestinya tidak sepantasnya kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian. Mestinya orang lain kalian perintahkan untuk berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Itu maksudnya ingkari. Jadi jumlah tansauna ini mahal ingkar. Bagaimana bisa kalian memerintahkan orang lain berbuat baik, kalian melupakan diri kalian, padahal kalian membaca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu ada ancaman wa'id terhadap orang-orang yang menyalahi antara perkataan dan perbuatannya.
Perkataan kalian benar menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kalian sendiri tidak berbuat baik, tidak beriman dengan Nabi. Ini yang diancam dalam Taurat. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak paham bahwa berbuat seperti itu sangat buruk sekali? Inilah Yahudi. Yahudi laknatullah. Jadi Yahudi dia dulu protes terhadap bagaimana mereka menyatakan kalau mereka dibantai oleh Hitler misalkan. Tapi sekarang justru mereka membantai orang lain, membantai kaum muslimin, anak-anak di Palestina, dibombardir semuanya. Kita lanjutkan. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, minta tolong olehmu. Apa arti wasta'inu? Utlubul ma'unah ala umurikum. Minta olehmu akan ma'unah, akan pertolongan ala umurikum terhadap segala urusan-urusan kamu bis sabri dengan cara sabar. Jadi di sini beliau menyatakan alif sinta ini, ziyadah alif sinta bermakna tolab. Makanya beliau mengartikan utlubul ma'unah. Minta tolong olehmu. Minta olehmu akan pertolongan ala umurikum terhadap segala urusan kamu bersabri dengan sabar. Apa arti sabar? Al-habsulin nafsi ala ma takrah. Menahan bagi nafsu, menahan, mengekang bagi nafsu ala ma takrahu atas apa yang engkau tidak suka, engkau benci. Jadi sabar itu artinya memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai. Misalkan ketaatan, nafsu nggak suka taat. Justru kita paksa dia untuk taat. Taat dia nggak suka, kita paksa dia untuk tetap taat. Atau sabar dari maksiat misalkan. Nafsu justru suka maksiat. Dia nggak suka kalau nggak maksiat. Kita paksa dia untuk melakukan hal yang tidak disukai, yaitu tidak maksiat. Kita paksa nafsu untuk senantiasa tidak maksiat. Artinya selalu berada dalam taat. Jadi arti sabar itu habs, menahan nafsu terhadap apa yang dia tidak suka. Minta tolong olehmu dengan cara sabar, wassalah, dan dengan salat. Afradaha bidzikri ta'dhiman li sya'nih. Mengifrat, menyendirikan ianya Allah akan niat salat dengan zikir, dengan disebutkan ta'dhiman li sya'nih karena membesarkan bagi urusannya salat. Artinya ketika Allah menyatakan wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kamu dengan cara sabar. Jadi salat ini masuk dalam kategori sabar. Sabar dalam taat. Tapi Allah sebutkan secara khusus, ini menunjukkan tentang Allah pengen menjelaskan tentang pentingnya salat. Nah, ini berlaku. Jadi wasta'inu, minta tolong olehmu ini, para ulama mufassirin berbeda pandangan. Ada yang menyatakan ini jumlah mu'taradah antara kisah Yahudi. Kemudian ini ayat khusus kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, wahai Nabi dan para sahabat, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Yahudi juga. Tapi secara umum ini berlaku kepada semuanya. Apapun yang pengen kita lakukan tentunya butuh kepada kesabaran. Nggak ada apapun yang bisa kita hasilkan tanpa sabar. Lebih-lebih belajar. Untuk belajar kita ya perlu kesabaran, sabar terhadap lelahnya belajar, berusaha juga, berdagang, apapun yang kita lakukan semuanya perlu kepada sabar dan salat. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba, arti hazaba asaba. Bila menimpa akannya Nabi oleh satu urusan, badara, niscaya bersegera ya Nabi kepada salat. Nabi kalau ada masalah, ada apapun langsung salat sunnah. Nah, jadi salat itu bisa menyelesaikan banyak hal. Wa qila al-khitabu lil yahudi lamma aqahum anil imani syarahu wa hubbur riyasah fa umiru bis sabri wa huwa as-saumu. Wa qila, dan dikatakan orang bermula khitab itu sabit bagi Yahudi. Jadi khitab wasta'inu bis sabri. Jadi wasta'inu, pendapat pertama menyatakan khitab di sini yaitu untuk kaum muslimin. Ada juga qil menyatakan khitab dalam ayat ini yaitu untuk Yahudi. Waqila, dikatakan orang al-khitabu lil yahudi, bermula khitab dalam ayat di atas yaitu untuk Yahudi.
lamma aqahu manakala menghalangi akan mereka anil imani dari iman, asyarahu oleh apa menghalangi, syarahu fa'il aqa, asyarahu oleh kerakusan, wa hubbur riyasah dan oleh suka kepemimpinan. Manakala menghalangi akan mereka dari iman dengan Nabi, apa yang menghalangi mereka oleh kerakusan dan sukanya jadi pemimpin, faumiru nisya maka diperintahkan mereka bisabri, diperintahkan untuk bersabar, wahwa saumu dianya sabar yang dimaksud yaitu asaum puasa. Nah, jadi kata kil di sini minta tolonglah kamu dengan cara sabar, dengan cara berpuasa. Nah, karena mereka rakus banget. Nah, kerakusan mereka terhadap harta duniawi. Nah, karena kalau mereka beriman dengan Nabi, mereka merasa posisi mereka akan terganggu. Semua harus tunduk kepada Nabi. Karena mereka rakus pengen mendapatkan harta dunia, akhirnya kerakusan itu menghalangi mereka dari beriman. Makanya Allah menyuruh mereka ini katakil untuk bersabar, yaitu berpuasa. Untuk menghilangkan hawa nafsu mereka dari kerakusan. Jadi sebagaimana sering kita dengar kalau sabar itu memang ada macam-macamnya. Di sini ada juga ini terjadi kendala mata sudah rada-rada kabur karena usia mungkin. Jadi kurang kelihatan. Al-habsu lin nafsi ala ma takrah ay minal masaibi wat ta'ati wa tarkil ma'asi. Jadi menahan diri terhadap apa yang tidak dia sukai, baik berupa musibah, ketaatan, dan meninggalkan maksiat. Nah, jadi ada sabar dari musibah, sabar dalam taat, sabar dari meninggalkan dari maksiat. Maksudnya sabar untuk senantiasa berusaha bisa meninggalkan maksiat. Fa'aqamus sabri salasah. Maka bermula macam-macam sabar itu ada 3. Sabrun alal musibah, sabar terhadap musibah yang menimpa. Wa sabrun ala dawamit ta'ah, sabar terhadap tetapnya taat. Wasabrun anil ma'asi, dan sabar untuk bisa meninggalkan maksiat. Fala yaf'aluha, maka tidak melakukan ia akan maksiat. Wal kamil man tahaqqaqa bi jami'iha, maka dan bermula orang yang sempurna itulah orang yang man tahaqqaqa, orang-orang yang bisa mewujudkan semuanya, yang memiliki ia dengan semua sabar. 3 sabar dimiliki, itulah orang yang luar biasa sekali. Kita lanjutkan. Nah, ini lanjutan. Kalau menurut Qil, sabar yang dimaksud dalam ayat yaitu puasa. Di sini Syekh Jalal menunjukkan li'annahu yuksiru syahwah. Karena sesungguhnya puasa itu bisa menghancurkan ia akan syahwat. Wassalah li'annaha turisul khusyu'a wa tanfil kibra. Dan dianya sabar yang dimaksud itu yaitu puasa dan salat. Ya. Li'annaha, karena sesungguhnya salat itu turisul khusyu'a, menyebabkan ia, mewariskan ia akan khusyuk. Wa tunfil kibra, dan menafikan ia akan ketakaburan. Nah, makanya Allah menyuruh untuk meminta tolong dengan cara sabar yaitu puasa dan dengan cara salat. Karena orang yang rajin salat pasti bisa menghilangkan ketakaburan. Karena dalam sholat itu mengajarkan kekhusyuan, ketundukan. Tunduk, bagian tubuh yang paling kita istimewakan, kepala, kita letakkan di atas lantai, itu mestinya menghilangkan ketakaburan. Makanya orang yang sholat itu orang yang tawadhu, mestinya tidak takabur. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya kembali kepada sholat. Dan sesungguhnya solat itulah kabirah, sungguh sangat besar. Apa arti besar? Saqilah, sangat berat sekali, illa alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. As-sakinin ila ta'ah, maksud khashi'in orang yang tunduk kepada taat. Jadi memang Allah sendiri menyatakan kalau salat itu berat. Hanya orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, yang mampu melaksanakan salat yang sempurna. Karena sholat itu memang berat.
Sehingga dalam ayat yang lain Allah menyatakan ciri-ciri orang munafik itu orang yang kalau salat berat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila mereka bangun melaksanakan salat, mereka bangun dalam keadaan sangat berat sekali. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina kita na'at kepada khasyiin. Orang-orang yang yadhunnun, orang-orang yang mengira oleh mereka. Yuqinun, yang meyakini oleh mereka. Jadi dhanna di sini artinya yuqinun. Fi'idhan bermakna yakin. Orang-orang yang meyakini oleh mereka annahum, bahwa sungguh mereka itu mulaqu, bahwa sungguh mereka itu akan mereka temui, bahwa sungguh mereka itu mulaqu, mereka akan menjumpai rabbahum. Mulaqu rabbihim, ini idhafah isim fa'il pada ma'mulnya. Bahwa sungguh mereka itu mereka mulaqu, mereka akan menemui Tuhan mereka. Bagaimana mereka menjumpai bertemu Tuhan? Bil ba'si, dengan kebangkitan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang yakin bahwa sungguh mereka itu mereka akan kembali kepadanya Allah fil akhirah, di akhirat. Ketika mereka kembali ke akhirat, fayujazihim, maka akan membalas ianya Allah akan mereka. Jadi orang-orang yang tidak berat melaksanakan salat itu orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang percaya adanya akhirat. Orang-orang yang meyakini mereka akan bertemu Tuhan. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang meyakini bahwa Allah akan membalas semua kebaikan yang mereka lakukan. Orang-orang seperti itulah yang ringan dalam melaksanakan sholat. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mohon kepada Allah, semoga kita semuanya senantiasa bisa melaksanakan yang fardu dengan sempurna, kemudian mengiringinya dengan sunnah-sunnah. Saya kira ini sudah sampai di titik sementara. Lanjutannya masih tentang Bani Israel juga. Karena Bani Israel ini emang golongan yang luar biasa sekali. Sangat keras kepala dan bandel, sehingga banyak banget ayat Quran mengisahkan tentang mereka. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bissawabul marji wal ma'af. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.